Bab 445. Tidak ada yang terkuat, hanya ada yang lebih kuat. Di laut yang jauh, anjing kaisar berlari dengan Mileye sepanjang jalan. Pada saat ini, kecepatan anjing kaisar juga meningkat secara ekstrim. Di punggungnya anjing kaisar, Mileye duduk bersila dengan tangan di lutut, menyerap kristal murni ungu seperti orang gila. Sembuhkan diri. Di pertempuran sebelumnya, dia juga sangat kelelahan, terutama ketika dia mengaktifkan menara penjara alam. Meskipun tidak sepenuhnya diaktifkan, itu juga memiliki dampak tertentu padanya. Anjing kaisar tiba-tiba berkata, "Hei, apakah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhmu?" Mileye mengangguk. Anjing kaisar berkata, "Apakah sulit untuk ditangani?" Mileye tersenyum kecut. "Ditangani. Jika mudah ditangani, pedang tidak akan pergi." Sekarang setelah pedang itu pergi, dan ada 3 pedang yang berkurang di menara, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Wanita bergaun polos. Harus diakui, dia sangat merindukan wanita bergaun polos itu. Seolah memikirkan sesuatu, wajah Mileye masam. Mengandalkan. Pada saat itu, dia berpikir bahwa jika wanita bergaun polos datang, maka krisis ini pasti akan teratasi. Kenyataan memang seperti itu. Namun, dia, Mileye, tidak bisa mengandalkan wanita bergaun polos seperti itu, dan dia tidak membiarkan dirinya bergantung pada orang lain. Begitu orang memiliki hati ketergantungan, mereka akan malas. Semua harus tergantung pada diri sendiri. Mileye menarik napas dalam-dalam, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Itu adalah pedang spiritual. Melihat pedang di tangannya, Mileye tersenyum sedikit. "Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri." Anjing kaisar tiba-tiba berkata, "Hei, kamu punya ambisi, kalau begitu, biarkan aku pergi, oke?" Mileye berwajah masam. "Haha." Anjing kaisar tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hei, kalau kamu tidak punya jalan keluar lain, aku punya, maukah kamu mendengarnya?" Mileye berkata, "Apa jalan keluarnya?" Anjing kaisar berkata, "Bukankah kamu punya cara untuk menyembunyikan nafasmu?" Mileye mengangguk, "Ya, tapi pihak lain selalu mengunciku, jadi aku tidak bisa menggunakan teknik rahasia semacam ini sama sekali." Dia ingin menyembunyikan dirinya menggunakan aura chaos dari awal, tetapi seseorang dalam kegelapan telah mengikutinya dan anjing kaisar dari dekat, jadi tidak masuk akal baginya untuk menyembunyikan nafasnya sekarang. Anjing kaisar berkata, "Aku punya cara untuk menjauhkan diri dari mereka untuk memberimu waktu." Mileye menatap anjing kaisar, "Bagaimana ceritanya?" Anjing kaisar tidak berbicara. Tiba-tiba, dia meraung keras. Detik berikutnya, kecepatannya meningkat tajam. Kemanapun dia lewat, ruang hampa itu langsung terkoyak, yang menunjukkan betapa cepat kecepatannya. Pada saat anjing kaisar menghilang, sebuah bayangan tiba-tiba melintas di udara, dan kecepatannya sangat cepat, tetapi masih sedikit lebih buruk daripada anjing kaisar. Tak lama kemudian, jarak antara anjing kaisar dan bayangan itu semakin jauh. 1/4 jam kemudian, anjing kaisar berhenti di sebuah pulau. Begitu berhenti, dia langsung terjatuh. Wajah Mileye berubah, dan saat dia hendak berbicara, anjing kaisar tiba-tiba berkata, "Sembunyikan auramu, jangan buang waktumu." Setelah berbicara, matanya perlahan tertutup. Mileye tidak memiliki omong kosong, dan langsung menyimpan anjing kaisar ke menara penjara alam, dan detik berikutnya, dia menggunakan aura chaos untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, dia itu tampaknya telah menghilang dari udara tipis, tanpa napas sedikit pun. Dan dalam 3 napas setelah Mileye menghilang,
bayangan-bayangan tiba-tiba melintas di atas kepala Mileye. Dalam kegelapan di bawah, Mileye tidak bergerak. Tidak butuh waktu lama untuk bayangan ilahi tiba-tiba mundur, dan kesadaran ilahi menutupi seluruh pulau seperti jaring besar. Mileye juga merasakan kesadaran ilahi pihak lain. Pada saat ini, dia bahkan menahan napas. Setelah beberapa saat, kesadaran ilahi menghilang, dan bayangan di udara menghilang. Dan Mileye masih tidak memilih untuk pergi. Sekitar setengah jam kemudian, beberapa bayangan hitam tiba-tiba melintas di langit. Aura setiap bayangan sangat kuat, setidaknya di atas alam suci. Merasakan adegan ini, Mileye tampak sangat serius. Siapa yang sebenarnya sedang mengincarnya? Pertempuran besar seperti itu. Dengan cara ini, setelah gelap, Mileye diam-diam meninggalkan tempat itu, tetapi kali ini, dia tidak memilih untuk terbang dengan pedang di udara, dan sekarang terbang dengan pedang tidak diragukan lagi mencari kematian. Ambil jalur air. Mileye menyelam ke laut dan perlahan maju di laut. Dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Orang-orang dalam kegelapan itu bukan orang biasa. Jika dia membuat sedikit gerakan, maka akan diperhatikan oleh pihak lain. Meskipun agak lambat, keselamatan adalah yang paling penting. Di suatu tempat di langit, seorang pria parubaya berjubah ungu berdiri di udara. Orang ini adalah kaisar klan manusia yang misterius. Di depannya, ada 4 bayangan maya, dan keempat bayangan maya ini samar-samar dan terlihat sangat aneh. Selang beberapa saat, kaisar klan manusia tiba-tiba berkata, "Hilang sama sekali." Di depannya, bayangan maya mengangguk, dia menghilang tanpa suara, tanpa nafas. Kaisar klan manusia sedikit mengangkat sudut mulutnya, menarik. Bayangan virtual berkata dengan sungguh-sungguh, "Kaisar klan manusia, apa yang harus dilakukan sekarang?" Kaisar klan manusia tertawa, tujuannya ke kota pengubur langit, dan untuk masuk kota pengubur langit, dia harus melewati sekte pengubur langit. Itu satu-satunya jalan ke kota pengubur langit. Kamu ke sana dulu dan tunggu dia. 4 bayangan maya sedikit mengangguk, dan detik berikutnya, mereka menghilang ke tempatnya dari udara. Kaisar klan manusia menoleh dan melihat ke samping. "Kamu pergi ke sekte pengamat bintang, katakan aku ingin meminjam cermin pengamat hati dari mereka. Lupakan saja, aku akan pergi ke sana sendiri." Ketika suara itu terdengar, dia berbalik dan mengambil 1 langkah, dan ketika dia mengambil langkah ini, dia langsung menghilang. Di bawah laut, Mileye menemukan gua di bawah laut. Dia duduk bersila, lalu langsung masuk ke menara penjara alam. Di lantai 1, anjing kaisar terbaring di lantai, matanya terpejam, dan napasnya masih ada, tetapi dia menemukan bahwa anjing kaisar itu ukurannya sedikit lebih kecil. Tak perlu dikatakan, anjing kaisar pasti pernah menggunakan semacam sihir rahasia atau kekuatan gaib sebelumnya, dan sekarang, itu juga terkena serangan balik. Pada saat ini, suara Jiwani tiba-tiba terdengar, "Jangan khawatir, majikan muda. Itu hanya tertidur lelap dan bukan masalah besar." Mileye berbisik, "Jiwani, klan Baka saat itu, apakah sangat kuat?" Jiwani berkata, "Sangat kuat. Jika majikan muda dimasukkan ke dalam klan Baka, hanya bisa dianggap biasa, hanya bisa dianggap tidak ada apa-apanya." Mileye berwajah masam, "Aku tidak menanyakan ini padamu." Jiwani berkata, "Oh." Setelah beberapa saat, Mileye berkata lagi, "Mengapa aku hanya rata-rata di klan Baka?" Jiwani berkata dengan lembut, "Karena peradaban seni bela diri berbeda. Peradaban seni bela diri klan Baka jauh lebih tinggi daripada Star Territory ini. Sama seperti majikan muda yang baru mulai terhitung berhubungan dengan hukum, kekuatan gaib, dan kekuatan gaib bawaan."
Majikan muda tidak pernah menyentuh teknik rahasia kuno, metode spiritual kuno, hukum bumi, hukum langit berbintang, hukum segala sesuatu. Di klan Baka, orang-orang diajarkan pengetahuan ini sejak mereka dilahirkan. Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia benar-benar mengerti sekarang mengapa anjing kaisar begitu sombong. Karena mereka benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan yang lain, Star Territory ini sudah kalah sejak awal. Lingkungan. Seringkali, lingkungan terlalu penting. Kali ini Jiwani kembali berkata, majikan muda tidak buruk. Untuk bisa membuat menara ini tertarik, majikan muda seharusnya memiliki sesuatu yang istimewa. Tapi aku belum menemukan apa yang spesial dari majikan muda. Mileye berwajah masam. Jiwani, di matamu, apakah tidak ada kelebihan dalam diriku? Jiwani terdiam lama, lalu berkata, sebenarnya bukan tidak ada. Mileye bertanya dengan cepat, apa keunggulanku? Jiwani berkata lembut, majikan muda memiliki kulit yang sangat tebal, itu kelebihannya. Ekspresi Mileye membeku, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, Jiwani, tidak ada obrolan seperti itu. Setelah bicara, dia meninggalkan menara penjara alam dan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Jiwani tiba-tiba berkata, majikan muda, peradaban Star Territory ini terlalu rendah. Disarankan agar majikan muda pergi ke peradaban Star Territory yang lebih tinggi, sehingga majikan muda dapat berhubungan dengan peradaban seni bela diri yang lebih tinggi, yang bermanfaat besar untuk majikan muda. Mileye menggelengkan kepalanya, aku masih tidak mengerti seni bela diri Star Territory. Jiwani berbisik, ya juga. Mileye tiba-tiba bertanya, mengapa peradaban seni bela diri yang begitu kuat dari klan Baka dan klan Dewa bisa menghilang? Jiwani berkata, ada langit di luar langit, tidak ada yang terkuat, hanya ada yang lebih kuat. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seni bela diri, tak ada habisnya. Jiwani berkata, ya, jalan menuju seni bela diri tidak ada habisnya. Sama seperti sebelumnya, aku pikir aku adalah pedang paling kuat di dunia, tapi sekarang. Mileye tersenyum dan berkata, apakah karena 3 pedang di puncak menara? Jiwani berkata, ya, tapi aku tidak buruk, aku akan mencoba untuk melampaui mereka. Mileye berkata sambil tersenyum, punya ambisi, ayo bekerja keras bersama. Mengatakan itu, kecepatan Mileye berangsur-angsur meningkat. 3 hari kemudian, Mileye naik ke darat. Di depannya ada pegunungan yang tidak bisa dilihat sekilas, dan di pegunungan, suara binatang buas meraung dari waktu ke waktu. Seberangi gunung ini maka akan tiba di kota pengubur langit. Mileye melihat sekeliling, dan tidak ada apa-apa di sekitarnya. Tetapi dia tahu bahwa orang-orang dalam kegelapan itu pasti tidak akan menyerah seperti ini. Setelah beberapa saat, Mileye menyelinap ke hutan lebat. Begitu dia memasuki hutan lebat, langit tiba-tiba menjadi gelap, karena hutan lebat itu terlalu lebat untuk ditembus sinar matahari. Di hutan lebat, Mileye menyelinap diam-diam, tetapi segera, wajahnya menjadi serius. Karena dia mengetahui bahwa monster di pegunungan ini sangat kuat. Tidak lama setelah dia masuk, dia sudah bertemu beberapa monster di tingkat alam suci. Ini bukan tempat yang bagus. Mileye semakin yakin bahwa kota pengubur langit ini jelas bukan tempat yang bagus. Untuk mengurangi masalah, Mileye menghindari monster-monster itu di sepanjang jalan. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye datang ke sungai kecil. Dia melirik sungai kecil itu, dan detik berikutnya, seluruh sungai kecil itu tiba-tiba mendidih. Wajah Mileye berubah dan dia akan pergi ketika sungai kecil di depannya tiba-tiba meledak. Seorang pria bergegas keluar dari dasar sungai.
dia mendarat dengan mantap di tepi sungai, dan seluruh bumi bergetar hebat. Di tangan kanan pria itu, dia juga memegang kepala monster berdarah. Pria itu bertelanjang dada, dengan celana kain ketat di tubuh bagian bawahnya, dan Mileye menemukan bahwa pria itu memiliki bekas luka di seluruh tubuh bagian atasnya. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba menatap Mileye. Ketika dia melihat Mileye, dia sedikit terkejut. Alam energi perlindungan. Apakah kamu melakukan kesalahan? Mileye tersenyum kecil. Permisi, bagaimana caranya menuju kota pengubur langit ini? Pria itu berjalan mendekati Mileye, melirik ke arah Mileye, mau ke kota pengubur langit. Mileye mengangguk. Pria itu berkata dengan serius, apakah kamu yakin tidak bercanda? Mileye bersambung.